سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعظم المقدم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع الأمم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم الأقوم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, serta para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir, serta salawat dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang kalian, artinya tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman siapapun dari kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga adalah aku, ujar baginda Nabi, lebih dia cintai min nafsih, dari dirinya, wa waladih, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang boleh kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kada boleh kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tolak ukur keimanan kita. Kesempurnaan iman kita itu tolak ukurnya seberapa besar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah salah satu contoh orang yang memperoleh kesempurnaan iman berkat beliau mencintai Rasulullah melebihi siapapun dan melebihi apapun. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau diberi Allah kemuliaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan nama Khadijah terus dikenang, terus disebut sampai sekarang, menunjukkan bahwa kemuliaan Khadijah itu begitu besar, begitu tinggi di sisi Allah. Beliau memperoleh kemuliaan itu bukan karena banyak sembahyang, banyak puasa, ada. Malahan sembahyang 5 waktu belum ada di masa Khadijah hidup. Puasa Ramadan belum ada ketika Khadijah hidup bersama Rasulullah.
Lalu dengan apa Sayyidah Khadijah Al-Kubra mempunyai kemuliaan yang begitu besar? Yang sebagaimana kita dengar tadi, kemuliaan Khadijah itu, beliau itu sampai-sampai orang yang mencintai beliau itu akan dicintai oleh Rasulullah, yang berarti dicintai oleh Allah. Orang yang mencintai Khadijah dicintai oleh Rasulullah dan berarti dicintai oleh Allah. Di antara karamat kemuliaan Khadijah, beliau adalah orang yang dipastikan ahli surga, yang mana kepastian ahli surga itu langsung datang daripada Allah Sang Maha Pencipta. Di antara karamat Khadijah radhiyallahu anha, beliau itu orang yang diberi salam oleh Allah. Allah Tuhan Sang Maha Pencipta berkirim salam kepada Khadijah. Jibril yang membawakan salam itu, Rasulullah yang menyampaikan salam itu kepada Khadijah. Ini kemuliaan yang agung, kemuliaan yang besar. Nah, beliau mencapai kemuliaan-kemuliaan tersebut karena beliau mencintai Rasulullah melebihi siapapun dan melebihi apapun. Beliau mencintai Rasulullah melebihi siapapun, bahkan diri beliau sendiri. Beliau rela berkorban jiwa untuk Rasulullah. Beliau rela menderita asal hidup tetap bersama Rasulullah. Beliau mencintai Rasulullah melebihi apapun, termasuk seluruh harta-harta beliau, yang menurut sebagian ulama di antara kekayaan Khadijah itu 70.000 ekor unta. Tuna untanya aja. Menurut sebagian ulama 2/3 Mekah itu dikuasai Khadijah dan keluarganya. Menurut sebagian ulama bahwa Khadijah punya pembantu ada kurang dari 100 orang. Banyak benar toh, sugih benar nih toh. Dan kesemuanya itu beliau serahkan kepada Rasulullah. Beliau serahkan untuk Rasulullah, untuk membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau bujur-bujur mencintai Rasulullah melebihi siapapun dan melebihi apapun. Akhirnya apa? Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra kemuliaan-kemuliaan, karamat baik di dunia maupun di akhirat. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa Sayyidatu Nisa'il Alamin arba', penghulu, pemimpin seluruh wanita di alam semesta ini 4. Artinya nang paling mulia bebinian nunan seluruh alam, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kaina itu 4 orang. Yang pertama Maryam, yang pertama Asiyah binti Muzahim, yang kedua Maryam binti Imran, yang ketiga Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang keempat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi artinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra termasuk 4 wanita penghulu seluruh wanita di alam semesta, baik di dunia apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu marilah kita periksa hati kita, seberapa besar kecintaan kepada Rasulullah di dalam hati.
Seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kembali kita bertanya ke dalam hati kita. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, beliau mau berkorban apapun, bahkan beliau rela berkorban diri beliau untuk dakwah baginda Rasulullah, sebagai bukti kecintaan beliau yang begitu mendalam kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita tanyakan diri kita, seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah, dan apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah. Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang mengorbankan Rasulullah untuk kepentingan pribadi kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengorbankan syariatnya Rasulullah untuk kepentingan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Maulidur Rasul akan datang kepada kita. Jadikan ini sebagai momentum agar kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Seseorang yang gembira dengan baginda Rasulullah, maka Rasulullah pun akan gembira dengan dia. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi, man fariha bina farih Nabi. Siapa gembira dengan kami, maka kami pun gembira dengan dia. Siapa senang dengan kami, maka kami akan senang dengan dia. Siapa bersukacita dengan kami, kami akan bersukacita dengan dia. Karena itu, jadikan kedatangan bulan Maulid baginda Rasulullah ini untuk lebih menumbuhkan perasaan cinta kepada Nabi, agar cinta ini berkembang, bertambah, sehingga baginda Nabi menjadi orang yang paling kita cintai, melebihi siapapun dan melebihi apapun. Karena beliaulah yang menjadi wasilah kita, perantara kita, jalan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana jemaah sekalian mengetahui bahwa majelis kita ini akan ada acara agung, acara besar, yaitu berupa perayaan agung Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Maulid agung? Karena dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh atas budi pekerti yang agung. Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta, Zat yang Maha Agung, menyebut kekasihnya dengan seseorang yang punya budi pekerti yang agung. Allah Ta'ala memuji lawan kekasihnya. Allah Ta'ala menyanjung dengan kekasihnya. Kita manusia, umat sidin, kada mau memuji sidin, kada mau bergembira dengan sidin, kada mau bersukacita dengan sidin. Di mana iman kita? Kayak apa iman kita? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan sampai ada seseorang selain Rasulullah yang lebih kita cintai.
Jangan sampai ada selain Rasulullah yang lebih kita agungkan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Iman kita berbahaya ini. Walaupun kita misalnya kada mengaku, kada merasa, walaupun orang itu seorang wali, walaupun orang itu seorang guru misalnya. Ada seorang wali, ketika haul seorang wali nang begitu dihormati, begitu dimuliakan, begitu antusias kita menyambut haul si wali tersebut. Malahan artinya setiap saat misalnya tinggal 90 hari lagi haul si anu, tinggal sekian hari lagi haul bulan Maulid, adalah kayak itu kita. Ini berbahaya. Silahkan kita mencintai guru, silahkan kita mencintai wali, silahkan kita mencintai siapapun, tapi jangan sampai kecintaan kepada mereka itu melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa Maulid Agung ini kita laksanakan? Pertama, untuk menjaga iman kita tadi. Alhamdulillah, ulun ini di majlis ini artinya atas dukungan bubuhan kakawanan, dukungan jemaah sekalian, kita melaksanakan haul setiap tahun daripada Abah Guru Sekumpul. Karena memang alhamdulillah ulun pribadi pernah mengaji lawan Sidin selama di Martapura. Nah, jadi ketika mengadakan haul Sidin itu, ulun lihat antusias begitu tinggi. Ulun lihat antusias begitu tinggi, bahkan ketika tahun sumalamnya itu sampai-sampai sumbangan sapi aja 5 ikung. Jadi kada pernah kita nukar sapi itu, kada pernah nukar sapi itu setiap haul tuh diberi orang aja sampai 5. Belum lagi kita lihat nang dibungin aja nenek. Belum lagi antusias nang ketika haul dilaksanakan di Martapura ini tuh. Dari mana-mana orang mengadakan rest area, dari mana-mana orang pulang pergi. Apakah bagus? Bagus benar. Apakah baik? Baik benar. Jadi artinya bukan kada bagus, bagus benar, bukan kada baik, baik benar. Tapi sekali lagi kita mesti diingatkan dengan hadis Nabi tersebut, dengan hadis Nabi yang tadi, bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang boleh kita cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita ingat itu, harus kita ingat. Nah, lalu akhirnya ulun bahadap ka guru di Barabai. Waktu itu Sidin alhamdulillah berkenan menerima kita. Nah, jadi ulun bicara lawan Sidin. Nah, alhamdulillah Sidin mahakuni sehingga terlaksana perayaan Maulid Agung yang pertama. Dan untuk lebih menunjukkan bahwa kita jamaah Majelis Riyadhul Muhibbin ini, bahwa kita ini lebih mengutamakan baginda Rasulullah dari siapapun. Nah, ketika haul sekumpul itu kita menyembelih 5 ikung, maka untuk Maulid Nabi kita menyembelih 6 ikung.
Nah, harus kita lebihkan. Kada mau kurang. Kada mau kurang. Ini haul wali saikong sapi, haul maulid nabi kambing. Nah ini nang berbahaya ini. Semangatnya, antusiasnya ini nah. Walaupun artinya mencintai wali, banyak orang beralasan mencintai wali itu hakikat mencintai nabi juga. Bujur garang kita bisa memandang hakikat itu kawa garang. Sampai garang pandangan kita ke hakikat itu sampai kada. Musiah kita tahijab. Mun orang-orang ahli hakikat memandang guru nih gin. Pandangannya Rasulullah tuh. Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa bersalaman lawan orang alim, hakikatnya dia bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Bujurlah kita memandang guru itu tuh hakikatnya Rasulullah. Kayak apa takzim kita, kayak apa adab kita. Jangan hanya pandir. Mau memandir kau aja. Tapi adab kita kayak apa? Pengagungan kita kayak apa? Jadi kita kada usah bicara hakikat dahulu, zahir aja nah. Kita bicara zahir aja. Oh misalnya aku lebih mencintai Rasulullah. Tapi buktikan secara zahir dahulu. Buktikan apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah. Apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah? Ujar orang, cinta perlu bujur gak ada? Enang suatu bercinta nih kayak apa? Hakun berkorban habis duit sakantong. Sekarang apa yang kita korban untuk Rasulullah? Waktu bahaul guru sekumpul tuh kita kadada meminta, kadada minta sumbangan, kadada minta apa karena memang amanah paguruan. Guru sekumpul tuh beramanah jangan beintaan untuk mahauli sidin. Bila cagaran beintaan sidin kada ridha. Sidin kada ridha. Tapi bila orang yang menyumbang, bila orang yang memberi sidin ada apa ada boleh ditolak itu nang panding itu jangan minta. Alhamdulillah beberapa tahun kita laksanakan haul sekumpul itu kita kada pernah beintaan, kita kada pernah membagi amplop karena memang amanah guru. Dan nah di sini antusiasnya itu luar biasa, antusiasnya luar biasa. Nah sekarang untuk baginda Nabi ini kayak apa? Oh ini nabiku, ini nabiku, Nabi nang menyelamatkan aku cagaran, Nabi nang cagaran memberi syafaat lawan diaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini anu hajan ini sebagai perenungan diri nih untuk Nabi ini kita nang apa? Seberapa besar cinta kita sagan Nabi dan apa yang kita korbankan untuk Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah itu adalah makhluk yang mesti kita cintai melebihi siapapun, melebihi apapun, karena beliau adalah jalan kita, wasilah kita, perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah itu kadang menjadi hijab, kadang menjadi dinding kepada Allah. Jangan dianggap bila mencintai Rasulullah tak dinding lawan Allah. Jangan dianggap bila mencintai Rasulullah itu tak hijab daripada Allah. Ada. Allah Ta'ala juga nang berfirman, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat lawan Rasulullah, hakikatnya dia taat lawan Allah.
Siapa cinta kepada Rasulullah, hakikatnya dia mencintai Allah. Sebagai contoh aja nah, sebagai contoh, saya kira mendekatkan kepada paham bahwa orang yang mencintai Rasulullah itu kada tadinding dari Allah, kada tadinding dari Allah, karena Allah Ta'ala itu zat nang kada bisa dipahami hakikatnya, kada bisa dipahami hakikat zat itu, dan hanya Rasulullah nang bujur-bujur kenal dengan Allah, karena Rasulullah itu tercipta langsung daripada tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Maulid Azab, idh qala jalla liqabdatin min nurih kuni biqudratinal habiba Muhammada. Idh qala jalla liqabdatin min nurih, ketika Allah berfirman bagi segenggam daripada nur zatnya, ujar Tuhan, jadilah kamu dengan kudrat kami Al-Habib Muhammad, jadilah kamu kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu, ujar ulama, dicipta langsung daripada tajalli zat Allah. Modelnya Allah Ta'ala nang itu model baca ramen. Nah, modelnya lalu nang timbul di caramin itu, itulah hakikat Muhammadiyah. Jadi hadrat Ahadiyah itu model baca ramin. Nah, dari caramin itu hakikat Muhammadiyah. Tapi lain lah kita baca ramin. Nah, nang di dalam caramin itu lain kita, tapi menunjukkan sebukuan kita. Nah, menunjukkan sebukuan kita, menggambarkan siapa kita. Tapi lain caramin itu, nang di caramin itu lain kita. Tapi nang timbul gambar di caramin itu menunjukkan siapa kita. Nah, jadi kita hanya bisa melihat itunya aja, bayangan di cermin aja. Ada kau melihat keagungan zat Allah nang maha agung, maha besar, maha. Jadi bila kita tuh melihat nang dicaramin nang itu, walaupun kada saiyanya tadi kalau, tapi ya sudah orangnya. Nah, contoh, nah sekiranya nyaman paham nih. Ulun ini nabak kacamata. Nah, bak kacamata, empacol dua kacamatanya. Nah, ini ada tapi jelas lagi melihat nah. Nah, tapi jelas lagi melihat karena macam-macam nih penyakit kaur sudah. Nah, lalu akhirnya mata nang langsung nih, ini kada kau melihat, kada tulisan nang halus nih, ada kau lagi melihat. Lalu dipasangilah kacamata, dipasangi kacamata dengan kacamata ini, lalu timbul jelas, tulisan ini timbul jelas. Nah, tulisan timbul jelas. Sekilas kacamata ini model menghalang antara mata lawan tulisan. Sekilas kacamata ini jadi hijab antara si mata lawan tulisannya. Padahal dengan sebab bakacamata, si mata ini timbul tarang melihat lawan tulisan itu. Amun langsung, nah langsung kabus ada melihat lagi, nah mau bayang tulisannya. Begitu dipasangi kacamata, begitu berpasang kacamata, lalu jadi jelas tulisan nang dilihat neto. Sekilas kacamata ini model jadi hijab, model jadi dinding
antara si mata lawan tulisannya. Padahal fungsinya malahan dengan kacamata si mata nang ini bisa tambah jelas melihat target nang ingin dilihatnya. Nah, sekarang hati kita kada mampu melihat Allah Ta'ala, kada mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada kawa kita langsung, karena siapa kita, makhluk nang hina nang ini hendak langsung lawan Allah, hendak langsung lawan Allah Ta'ala, siapa kita nang ini. Nah, berkat kita bawasilah berparantara dengan Rasulullah, kita membaca salawat, kita mengikuti sunnah sidin, dan kemudian lagi hati kita penuh dengan cinta lawan sidin, sambil kita tambah lagi bahwa semua anang kita lakukan nang ini berkat sidin, semua nikmat nang sampai wadah kita sebab sidin. Jangankan nikmat nang ada nang ini, nikmat kita ada aja berkat sidin. Kita nih ada berkat Rasulullah, apalagi nikmat-nikmat nang lain, nikmat mendengar berkat Rasulullah, kita kawa melihat berkat Rasulullah, kita kawa melangkah berkat Rasulullah, kita kawa membaca berkat Rasulullah, kita kawa berzikir berkat Rasulullah. Nah, inilah nang ujar ulama, lau hujibtu an Rasulillah tarfata ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Seandainya aku terdinding daripada Rasulullah, kada ingat aku lawan Rasulullah sekejap mata, aku kada menganggap diriku ni Islam lagi. Kada aku anggap diriku Islam, kada lagi ku Islam nang sempurna, ada lagi jisidin. Karena tolak ukur iman kita itu adalah kayak apa kita meletakkan Rasulullah di hati kita, kayak apa kita meletakkan Rasulullah di batin kita. Itulah tolak ukur atau barometer keimanan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi mudah-mudahan perayaan Maulid Agung yang sebentar lagi kita laksanakan, insya Allah pada malam Senin tanggal 8 September, minggu pertama dari bulan Rabiul Awal, dan insya Allah akan dihadiri para habaib baik dari Balangan dan dari Barabai, dan juga alhamdulillah akan dihadiri oleh ayahanda pengasuh Nurul Muhibbin Barabai dan Balangan. Beliau insyaallah hadir dan akan memberikan tausiah, memberikan siraman rohani kepada kita barataan. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi momentum kita untuk lebih menjadikan Rasulullah lebih kita cintai daripada siapapun dan melebihi apapun. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رحمة والصالحان wassalaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat kemuliaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami dan seluruh para jemaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami yang mengasuh pondok pesantren dan majelis taklim Riyadul Muhibbin. Ya Allah, sehatkanlah selalu badan guru kami ya Allah, panjangkanlah umurnya,
Mudahkanlah segala urusan-urusan guru kami ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun akhirat, juga para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma fal ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyaikina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrizna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wa bal khair wa bal barakat wa bal ni'mat wa bal rizki wa bal sehat wa bal kuat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa isrif anna bihaqqi Qur'anil azim wa nabiyyikal karim sara dunya wa saral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.